Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua siswa bersahabat sejoli yang sedang berjalan memasuki sekolah, di mana yang dikuncir bernama Fang Jian dan temannya yang klimis bernama Kuan. Mereka terkenal dengan jahilnya, dan benar saja, beberapa saat kemudian Fang Jian menggunakan jurus konohanya untuk menusuk lubang pantat siswa lainnya dengan kedua tangannya. Sementara di tempat lain ada seorang perempuan yang diketahui seorang polisi yang bernama Xiao Jing sedang berbincang dengan atasannya. Dia diberi tugas untuk mengambil bukti bandar narkoboy di sebuah sekolahan. Awalnya dia menolak tugas tersebut. Namun karena dia tidak lulus-lulus dari sekolah polisinya sehingga mau tidak mau dia harus menjalankan misi tersebut. Masih dengan kejahilan Fang Jian dan Kuan, setelah mereka menjahili temannya tadi, sekarang dia menghampiri sebuah geng sekolah yang diketahui siswa berbadan besar yang dipanggil Bro Yong. Di sini dia menawari sebuah film dewasa. Awalnya Bro Yong tidak percaya dengan tawaran itu, tapi dengan tipuan Fang Jian dan Kuan, akhirnya Bro Yong percaya dan mau membeli semuanya. Scene berpindah saat di dalam kelas, terlihat Fang Jian dan Kuan sedang menghitung uangnya. Lalu tak lama berselang datang seorang siswi baru yang tak lain adalah Xiao Jing. Di sini Xiao Jing akan duduk di sebelah Fang Jian karena Fang Jian dicurigai telah membawa bukti narkoboy. Ketika akan duduk di kursinya, Xiao Jing malah terjatuh karena kursinya ditarik oleh Fang Jian. Hal itu membuat Xiao Jing menjadi marah, tapi kocaknya Fang Jian malah meminta uang pada Xiao Jing, di mana uang itu dimaksudkan sebagai biaya supaya Xiao Jing bisa duduk di sebelahnya Fang Jian. Sepulang sekolah, kita melihat Bro Yong sedang bersiap-siap untuk melihat film yang dibelinya tadi. Namun saat membuka film tersebut, ternyata isinya bukan blue film, karena dia telah ditipu oleh Fang Jian. Keesokannya, saat jam pelajaran berlangsung, Xiao Jing secara diam-diam mengambil sesuatu di dalam tas Fang Jian karena Fang Jian tengah tertidur. Namun barang yang dia cari ternyata tidak ada dalam tas, tapi malah menemukan barang-barang aneh seperti adanya dogi atau makanan bahkan sampai kaktus. Gara-gara itu dia meringis kesakitan sehingga menyebabkan Fang Jian terbangun. Fang Jian pun mencap tangan Xiao Jing di kertas yang bertuliskan denda untuknya. Setelah itu Fang Jian dan temannya Kuan ada yang memanggil untuk keluar kelas. Mereka berdua pun keluar dan ternyata mereka dipanggil oleh geng Bro Yong yang mereka tipu kemarin. Mereka pun terlibat perkelahian, namun dengan akal bulusnya Fang Jian dan Kuan bisa menang. Kemudian si ketua Bro Yong pun anunya digesekkan ke tembok oleh Fang Jian dan Kuan. Tak lama kemudian, Xiao Jing datang dan meminta mereka untuk menghentikan hal tersebut. Dan sebagai permintaan maafnya, Kuan yang menyukai Xiao Jing mengajaknya untuk makan bersama. Sesampainya di restoran makan, mereka bertiga disuguhi dengan makanan sup kepala babi. Di sini Kuan melakukan kekonyolannya dengan berlagak seperti orang keren, yang akhirnya membuat mereka bertiga tertawa lebar. Namun tiba-tiba Xiao Jing malah menyiram Kuan, lalu menyuruhnya pergi untuk mengeringkan pakaiannya. Kemudian setelah itu, Fang Jian yang masih tertawa juga disiram oleh Xiao Jing. Ternyata Xiao Jing mempunyai rencana untuk memeriksa barang yang dia cari. Namun saat akan memulai aksinya, tiba-tiba Kuan datang dan alhasil rencananya menjadi gagal. Setelah selesai makan dan keluar dari restoran, tiba-tiba mereka dihadang oleh Bro Yong yang membawa skuadnya, di mana mereka berpenampilan jamet dengan rambut warna-warninya serta make up yang menyeramkan. Mereka menyambut skuadnya dengan sebutan cinta sadis. Namun tak butuh waktu lama, Xiao Jing mengalahkan mereka semua menggunakan tangan kosong.
Dan tentu saja Fang Jian dan Kuan melakukan hal seperti biasanya, yaitu menggesek anunya Broyong ke sebuah pohon yang ada di dekat mereka hingga muncul api karena gesekannya. Keesokannya terlihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengawasi Fang Jian. Lalu orang itu menelepon bosnya yang ternyata adalah bos bandar narkoboy. Lelaki mencurigakan ini menanyakan apakah temannya Mandy sudah di sana, dan dijawab bahwa dia sudah tiba di sekolah. Kemudian datang seorang wanita seksi menuju UKS yang tak lain dokter baru di sekolah itu. Dokter seksi ini banyak mendapat perhatian dari para siswa lelaki. Fang Jian yang kala itu berada di lapangan tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang yang mengenakan seragam sekolah tetapi membawa perkakas. Karena merasa curiga, akhirnya Fang Jian mengejar mereka dengan membawa gergaji mesin. Singkat cerita, Fang Jian dan Kuan berada di UKS untuk mengobati luka mereka yang entah dari mana asalnya. Namun entah mengapa, Kuan malah disuruh keluar dan hanya Fang Jian yang akan diobati. Saat akan mulai diperiksa, tiba-tiba Fang Jian dipanggil oleh seseorang yang membuatnya berlari keluar dari UKS. Xiao Jing yang melihatnya segera bergegas mengejar Fang Jian. Ternyata Fang Jian menemui seorang perempuan yang memakai pakaian Sailor Moon. Ternyata perempuan itu adalah adik Fang Jian bernama Yuan. Dia mengalami gangguan mental waktu orang tuanya meninggal. Kemudian Xiao Jing pun bertanya, siapa itu? Namun tidak dijawab oleh Fang Jian karena menurutnya itu bukan urusan dia. Kuan yang sedang berjalan tak sengaja berpapasan dengan Yuan. Karena jiwa fuckboy-nya, akhirnya Kuan mengikuti kemanapun Yuan pergi. Dan tanpa disadari, dia sudah tiba di depan rumah Yuan. Secara tak terduga, Yuan membukakan pintu dan memakai kimono dan mengajak Kuan masuk ke rumahnya. Yuan pun menyambut Kuan dengan ramah, bahkan sampai memberinya teh. Selang beberapa saat, Yuan pergi ke lantai atas rumahnya meninggalkan Kuan. Dan saat kembali, ternyata dia berganti pakaian lagi menjadi pakaian seksi terbuka yang berwarna hitam. Ketika Kuan berpikir bahwa mereka akan mantap-mantap, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Dan pada saat bersamaan, Kuan menyadari bahwa Yuan ini adalah saudara dari Fang Jian. Dia pun segera berlari ke atas dan bersembunyi di sebuah lemari bersama Yuan. Ketika Fang Jian memasuki rumahnya, dia tidak menemukan Yuan di sana. Setelah itu, ada lagi seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata dokter seksi di sekolahnya tadi yang datang. Fang Jian pun kaget melihat dokter itu. Ketika memasuki rumah, dokter itu menyeret Fang Jian hingga terbaring di sofa ruang tamu rumahnya. Kemudian, dokter itu membuka jasnya hingga hanya tersisa pakaian dalamnya saja. Namun tanpa diduga, Xiao Jing juga datang ke sana. Namun bukannya dibukakan pintu, mereka malah lari ke atas dan bersembunyi di sebuah lemari. Hingga pada akhirnya mereka bertemu Kuan dan Yuan yang juga bersembunyi di lemari itu. Karena lemari bergoyang, akhirnya Xiao Jing berhasil menemukan mereka semua di sana. Setelah itu, Fang Jian dan Xiao Jing serta dokter itu berkumpul di ruang tamu. Karena sudah tak kuat menahan, akhirnya Fang Jian buang angin di sana yang menyebabkan mereka bertiga tertawa lebar. Di sini terlihat Fang Jian memberikan sebuah flash disk kepada Xiao Jing. Namun saat sudah di luar rumah, tiba-tiba dokter itu merebut flash disknya. Ternyata dokter itu adalah Mandy yang tak lain adalah kaki tangan dari bos bandar narkoboy. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan di antara mereka. Namun tiba-tiba Xiao Jing terjatuh saat perkelahian. Ternyata dia tertusuk oleh cincin Mandy yang muncul jarum dan berisi obat bius di dalamnya. Dan akhirnya Mandy berhasil kabur dan merebut flash disk itu dari Xiao Jing. Keesokannya terlihat Xiao Jing dirawat di rumah sakit.
Tanpa diduga, Fang Jian datang menjenguknya karena sebelumnya Kuan keracunan makanan yang dibuat oleh Yuan untuk dirinya. Di sini Fang Jian memberikan sebuah kalung miliknya walaupun itu tidak gratis alias harus dibeli. Dan semenjak saat itu hubungan Xiao Jing dan Fang Jian menjadi lebih dekat antara satu sama lainnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Mandy berada di markasnya dengan bosnya yaitu si pria botak. Mereka akan memutar isi flash disk yang telah dicurinya. Namun siapa sangka flash disk itu ternyata rekaman video Kuan yang sedang berada di taman. Hal itu membuat bosnya menjadi marah besar. Singkat cerita, di sebuah gang, Fang Jian dipanggil oleh seorang pria yang tak lain adalah ayahnya. Pertemuan mereka pun penuh emosi. Namun tiba-tiba ayahnya tertembak secara misterius. Dan tanpa disadari, tiba-tiba ada yang menyerang Fang Jian dari belakang hingga membuatnya pingsan. Tak jauh dari situ, Xiao Jing yang mendengar suara tembakan segera bergegas mendatanginya. Dia menemukan baju dan ayahnya Fang Jian yang tertembak tergeletak. Lalu dia menerima telepon dari HP ayahnya Fang Jian yang menyebutkan bahwa Fang Jian dan Yuan kini berada di sebuah pabrik. Tak lama kemudian, Xiao Jing datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Fang Jian. Namun dia dihalangi oleh Mandy, hingga perkelahian di antara mereka kembali terjadi. Namun di arah lain datang superhero Deadpool yang ternyata adalah Kuan. Dia berhasil memotong tali yang mengikat Fang Jian dengan pedangnya. Lalu pada akhirnya Mandy jatuh tersungkur dan kalah oleh Xiao Jing. Selain itu, Kuan juga membawa geng jamet cinta sadis yang datang untuk membantunya. Kini orang yang menghajar Fang Jian tadi diikat oleh geng jamet cinta sadis karena diberi jogetan maut. Singkat cerita, datang bos bandar narkoboy mengacungkan pistol ke arah Fang Jian. Dia mengancam Fang Jian agar memberikan barang yang dia cari. Ternyata barang itu adalah sebuah memori bukti kejahatannya yang selama ini disimpan oleh Fang Jian. Fang Jian tak sengaja mengambilnya saat bertabrakan dengan seseorang saat di jalanan. Dan seseorang itu ternyata adalah seorang polisi. Namun Fang Jian enggan memberikannya hingga membuat penjahat itu menembakkan pistolnya. Tapi Xiao Jing merelakan dirinya terkena tembakan untuk menyelamatkan Fang Jian. Melihat hal itu, para teman-temannya langsung menghajar bandar narkoboy yang telah menembak Xiao Jing. Dan tak lama berselang, para polisi pun datang ke tempat itu dan menangkap semua pelakunya. Di scene akhir 3 bulan berlalu, namun Fang Jian selalu memikirkan tentang kenangan Xiao Jing. Hingga pada akhirnya Xiao Jing datang dengan seragam polisinya sambil tersenyum pada Fang Jian. Cerita pun selesai.